Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Hendayani dari PPG Prajabatan Gelombang 2 PGSD Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai topik 2 di mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan, yaitu mengenai konsep dasar. Pada bagian ini, kita akan mempelajari konsep-konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan yang dapat membantu kita menjalankan peran sebagai pendidikan dengan lebih baik. Dalam materi topik 2 ini, kita akan mempelajari mengenai status sosial ekonomi yang disingkat yaitu SES. SES ini merupakan suatu tingkatan yang dimiliki seseorang berdasarkan pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari sebuah pendapatan yang diperoleh. Apa pentingnya status sosial ekonomi bagi proses pengajaran? Ya tentu hal ini penting karena dalam proses belajar mengajar akan membutuhkan sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran. Keadaan ekonomi keluarga sangat erat hubungannya dengan hasil belajar siswa. Siswa yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalkan makan, pakaian, dan lain-lain. Nah, ini juga akan mempengaruhi seperti alat tulis menulis, buku, itu akan menjadi fasilitas belajar yang tentunya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai dana yang cukup. Kemudian selanjutnya kita memasuki teori sosiokultural sebagai alat psikologis dan mediasi. Apa sih yang dimaksud teori sosiokultural sebagai alat psikologis dan mediasi itu? Nah, teori sosiokultural sebagai alat psikologis memiliki makna bahwa cara pandang seseorang harus dipahami dari latar belakang lingkungannya, di mana Vygotsky menilai untuk menelusuri asal-usul tindakan sadar yang dilakukan seseorang dari interaksi sosial dengan meninjau riwayat kehidupan seseorang. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran adalah proses sosial, artinya masyarakat memiliki peran penting bagi perkembangan suatu individu. Kemudian teori sosiokultural sebagai alat mediasi, yaitu tanda-tanda yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya dan membutuhkan seseorang yang lebih paham untuk membantunya mengkonstruksi pemahaman yang dia miliki. Bagaimana konsep sosiokultural dapat berkontribusi pada teori pembelajaran dan pengajaran? Nah, konsep sosiokultural ini dapat diaplikasikan dalam pendidikan karakter yang berwawasan sosial dan budaya yang menjadi karakteristik di suatu daerah. Misalnya, budaya sekolah. Budaya sekolah cakupannya sangat luas, antara lain meliputi penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, kegiatan ekstrakurikuler, dan proses pengambilan keputusan. Melalui keragaman sosiokultural pada setiap daerah menjadi salah satu alternatif solusi dalam pelaksanaan pendidikan karakter berwawasan sosial. Nah, demikianlah topik 2 yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.